Yang kepo merapat. Bro Sofian, terima kasih sudah hadir di Katsa Podcast. Apa kabar? Alhamdulillah baik aja. Kemarin kita ketemu 3 hari yang lalu ya? Iya, benar banget. Yang ngomongin apa? Aku lupa. Ngomongin macam-macam kan? Kalau ketemu Oh iya benar. ngomongin perumahan. Oh iya benar. Karena kemarin itu, karena kemarin ada keluargaku itu pengen beli rumah. Sahabat saya ini Muhammad Sofian, jadi dia itu pengusaha, jadi dia punya bisnis skincare, terus properti, Waduh. terus Borneo Wonderland yang baru buka. Nah, punyanya dia tuh. Jadi kalau kita ke Borneo Wonderland gratis dong. Oke, Bro Sofian, kemarin kan aku ngeliat habis dari Jakarta, Oh iya. terus ketemu ketua MPR, siapa namanya? Pak Bambang. Pak Bambang. Rame-rame aku lihat pengusaha properti se-Indonesia. Yep. Himpera se-Indonesia. Muhammad Yep. Sofian adalah ketua Himpera Kaltim. Tapi kemarin yang aku lihat ke Jakarta semua seluruh Indonesia. Kenapa? Dapat bagian jatah ya? Enggak, sebenarnya tadi ada dua agenda ya. Pertama itu pelantikan DPP Himpera. Pelantikan DPP. yang di pusat. Ya di pusat kan ada kemarin di Munas akhir Desember kemarin 2023 dan kemarin pelantikan gitu kan. Tapi Kebetulan Bro Sofian masih ketua Himpera Kaltim kan? lokal tim masih lah Sampai 2000. sampai 2024. Kalau ternyata sekarang bisa 2 kali. Oh gitu. Nah dulu kan nggak bisa tuh sekali doang, ini bisa 2 kali. Kalau Tapi nggak tahu lah ntar gimana Track ya. record bagus, penjualan rumah bagus, lanjut. Lah. Oke, terus. Kuota harus ditambah juga kayak gitu. Sambil menyampaikan aspirasi juga, sambil ada acara dari MPR tentang P4 ya, tentang Pancasila itu ya. Nah, itu juga dari itu kemudian sembari menyampaikan aspirasi lah ya. Karena emang Oke. kuota rumah subsidi itu di 2023 itu 166.000. 166. Loh, kok 166.000? Setahu aku backlog itu antara 12 sampai 13 juta. Kok cuma 166.000? BPS terbaru sih sebenarnya berapa ya? 9,9. 9,9 juta backlog. Ya, backlognya ya. Baru setiap tahun kebutuhan rumah itu dari 600 sampai 800 ribu yang baru nikah. Terus ada lagi yang orang mungkin sudah lulus kuliah baru kerja itu 600 sampai 800 ribu. Dan 165.000 itu khusus MBR. Oh, khusus MBR. Rumah Untuk bersubsidi. Bersubsidi MBR itu kan gitu. Karena memang MBR ini banyak sekali yang yang membutuhkan yang Tapi MBR. itu seluruh Indonesia, 165.000 untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang maksud itu kebutuhan rumah setiap tahunnya meningkat. Kuota. Kuotanya dikasih Kalau oleh kuota pemerintah dia yang diberikan oleh pemerintah 165.000 yang untuk tahun 2023. Kecil dong. Kecil banget. Ya, jadi nggak bisa ngejar. Mungkin yang itu ya subsidi itu 165.000. Kemudian kalau misalnya yang komersil paling kan ya mungkin orang beli ya mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu aja, mungkin kecil banget. Jadi Kok aneh ya, maksud aku gini. Sorry ya. ya oke, siap. Kemarin kan ada pemerintah Ya. punya planning kebijakan terkait tapera. Ya. Backlognya tadi disampaikan sudah dikoreksi 9,9 juta, Ya. tapi malah kuotanya diturunkan. Berarti tidak akan terkejar dong? Nggak akan terkejar bagaimanapun karena kan memang itu subsidi itu kan subsidi bunga ya. Subsidi itu subsidi bunga dan APBN kan terbatas. Oke. Kalau mengejar 9 juta berapa ratus triliun gitu kan, berapa ribu triliun kan, baru ibaratnya terkejar kan, seperti itu. Yang 2023 kuota rumah MBR berapa? 220. Aku kayak menyusut, jadi aneh gitu. Maksudnya dari Ya. 220 ke 165.000 kan aneh. Sebenarnya kemarin itu kalau menurut keterangan dari Menteri Keuangan, katanya sih kemarin dia melihat data mungkin di 2022 sebelumnya kali ya, gitu kan. Nah itu tidak terserap sampai selesai misalnya gitu kan. Nah karena sih seperti itu. Udah maksudnya gini, kan iuran taperanya diminta nih, masyarakat diminta buat iuran tapera Ya. untuk pembelian rumah, tapi kuotanya diturunkan, kan nggak masuk akal? Enggak, ini tapera belum berlaku ini masih. Baru berlaku untuk ASN. Enggak bro, ditunda. Ditunda itu pun karena ada banyak gejolak, ada konflik di masyarakat, banyak protes. Enggak sih, sebenarnya gini. Sebenarnya itu tapera itu sudah berlaku 2020 sampai 2020 udah berlaku? 2021 udah berlaku untuk ASN tapi. Oke. ASN Oh yang BP Tapera, oke. BP Tapera itu udah berlaku untuk ASN, kemudian BUMN, ya pekerja BUMD itu udah berlaku sebenarnya 2021. Nah, kemudian penyerapan rumah MBR itu ternyata gitu ya.
Kebanyakan pekerja swasta. Hampir 77% itu pekerja swasta gitu. Nah, sedangkan pekerja swasta ini dia tidak belum diterapkan itunya apa namanya iuran kebijakan taperanya gitu. Nah, jadi makanya pemerintah ini gimana caranya gitu ya supaya ini semuanya gotong royong gitu kan untuk ngejar selisih backlog itu sebenarnya. Iya, tapi gitu. aku ngerasa kayak gini, Mm-mm. nggak masuk akal karena backlognya 9,9 juta. Sementara kan nggak mungkin Mm-mm. perumahan hanya dikerjakan oleh let's say BUMN. Yap. Hanya pemerintah, otomatis kan perlu swasta. Kalau swasta sebenarnya kuotanya dibatasi atau bahkan sekarang kenyataan diturunkan, pasti semakin nggak kekejar. Terus diminta buat iuran tapera, terus buat ngapain gitu? Tapera itu sebenarnya gini, pembangunan apa ya, kita ini sebenarnya Tapera itu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke. Berarti- Enggak dong, berarti kan aku udah punya rumah. Iya benar. Tapi tetap pemerintah itu mengajak semua masyarakat, Oke. ya kan, yang mungkin pekerja di perusahaan swasta atau BUMN yang penghasilannya apa namanya UMR ke atas gitu ya. Tapi yang di bawah UMR dia nggak apa namanya nggak terkena. Serius? Iya. Setahu aku tuh semuanya kena deh. Enggak, yang di bawah UMR tuh enggak, ya, yang di bawah UMR. Nah, kemudian yang mandiri mungkin yang influencer, mungkin yang wira swasta. Nah, itu kena dia yang mandiri. Nah, seperti itu. Nah, Berarti kalau ojol masuk dong karena dia freelance. ojol iya bisa masuk dia, bisa masuk kan nanti dilihat ini ya, apa namanya klasifikasinya kan dia kan. Nah, seperti apa? Ojol kan macam-macam tuh. Mungkin ojol yang di sini dengan yang di Jakarta kan beda kan. Ojol boleh ikut dia. Enggak, bukan boleh maksudnya gini. Kayak ojol kan bukannya semakin berat karena Yap. pendapatannya harian, bro. Makanya itu tadi kan diklasifikasi pendapatannya dia berapa sih gitu kan sebulan kan. Nah ketika itu pendapatannya dia masuk di atas UMR, misalnya dia ojol di Samarinda ya, ojol di Samarinda, kemudian ternyata UMR di sini ya itu 4 juta misalnya ya. Emang ada ojol sampai 4 juta? Ya itu makanya Nggak nah berarti artinya Nggak berarti artinya dia tidak punya kewajiban gitu. Oke. Dia tidak ada kewajiban itu. Tapi ketika dia ke atas, dia bisa punya kewajiban seperti itu. Nah itu dia. Jadi makanya tadi yang di bawah gaji UMR, penghasilan di bawah UMR itu tidak wajib. Tapi kan UMR di seluruh Indonesia kan beda-beda ya. Beda-beda, Karena makanya 4 juta itu termasuk tinggi. Kalau kita di Kaltim berapa sih? 3 juta kan sekarang. Terus ada yang lebih, Kaltim itu termasuk tinggi loh. Ada Ya. yang daerah tertentu itu saya katakan UMR-nya cuma 2 jutaan. Iya, emang ada, emang karena harga nanti kan juga dia akhirnya kan ini apa namanya berdasarkan UMR di setiap daerah beda-beda makanya setiap daerah yang ditetapkan ada yang tetap adalah persenannya 3%-nya. Enggak nih kalau Seperti misalnya ojol pengen menjerit nanti komen deh silakan. Bukannya apa lu kayak ojol itu pendapatannya harian, benar. tidak menentu gitu. Terus Ya. kalau seandainya pukul merata kasihan. Oke. Iya. Kita pindah ke pembahasan lain. Oke. Yang penting saya secara pribadi aku nggak setuju kalau pendapatan harian. Contohnya kayak ojol Ya. kayak gitu. Kalau dikenakan tuh kayak makin berat. Karena di Indonesia gini loh bro. Hmm. Kita bayar iuran tapera, Yap. tapi masih bayar BPJS, Oh. masih bayar potongan BPJS ketenagakerjaan. Yap. Potongannya itu banyak banget. Kalau nggak salah itu total potongannya hampir dengan 21% atau 30%. Koreksi kalau saya salah. Yap. Nah sementara itu kalau di Indonesia meskipun kita sudah bayar segitu banyak PPh termasuk pajak pendapatan langsung, itu kita masih harus bayar sekolah, bayar pendidikan itu masih. Yep. Terus dalam artian tuh infrastruktur juga gitu loh. Betul, betul. Jadi gini, sebenarnya problem ini sebenarnya ya, apa ya? Pemerintah itu sasarannya adalah pertama itu mengejar backlog. Ya kan banyak orang nggak punya rumah. Nah, yang terlihat adalah orang banyak nggak punya rumah itu adalah orang berpenghasilan rendah. Nah, orang berpenghasilan rendah, bagaimana caranya, ya kan? Mereka ini punya rumah dan bisa mengakses bunga yang rendah, 5%, ya kan? Per tahun. Yang tadinya mungkin kalau dia, bahkan sampai tahun ini bisa sampai 30 tahun loh ya. Sampai 30 tahun. Kalau yang tapera loh ya, tapera itu sampai 30 tahun. Kalau yang biasa kan paling maksimal 25 tahun lah ya. Sampai 30, sehingga nanti cicilan itu lebih rendah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian kenapa harus tapera gitu? Karena memang APBN kita itu nggak mampu untuk mengatas tadi yang backlog 99 juta, kemudian 9,9 juta ya, dan
Jadi kau apa Bro Sofian ngomong sendiri ya? Apa BN-nya nggak mampu ya? Aku yang ngomong. Enggak, iya, maksudnya memang APBN tidak mampu mengejar itu, karena APBN kan banyak kan yang dianuin kan, yang apa maksudnya gini, Yang di cover banyak. yang di cover banyak, IKN karena masuk KPBN. KPKN masuk, semuanya lah ya, Iya. banyak kan, subsidi, Iya. anu juga sama, Bansos masuk KPBN. semua banyak gitu lah kan. Nah kalau misalnya semuanya mau dianukan ke perumahan, nggak mungkin untuk mengcover tadi subsidi rumah, ya kan, Oke, nggak oke, mungkin oke. seperti Oke. itu dia. Bro, ini aku baca data ya. Yap, oke. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 itu 26. ya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Nomor 206 kali itu. Iya, Nah, betul. yap. uang akan dikembalikan 3 bulan setelah masa pensiun. Tapi sejak tahun 2020 sampai 2021 itu ada 567 miliar sekian Yap. atau 124.960 orang peserta itu duitnya belum dikembalikan loh. Yap. 567. Nah, padahal gini, BP Tapera yang 2020-2021 saja belum dikembalikan. Terus diajukan lagi kebijakan baru. Iya. Itu kayak apa ya? Kayak ngerasa nggak masuk akal di kalau bahasanya sekarang di luar murul ya. Kayak gitu kayak nggak masuk akal aja. Ya, itu kan kemarin kalau tidak salah ya, ini itu kan mungkin kewenangan dari BP Tapera, tapi yang saya baca informasinya bahwa itu katanya ya, itu ada data kan sudah ada yang sebagian dikembalikan, ada yang belum, ada yang karena itu kan setelah 3 bulan dikembalikan, ada yang mungkin pemutakhiran datanya katanya kan itu seperti itu. Ini sorry dong. Yap. Itu maksud aku 2020 sampai 2021 itu kan ada 567 miliar yang belum dikembalikan. Benar. Itu kemarin alasannya kenapa belum dikembalikan menurut dari BP Tapera ya. Kita hanya mengutip dari informasi nih, nggak tahu di dalam seperti apa kan gitu. Katanya sih ya tadi ada karena kan ini kan semuanya yang masih yang itu kan itu apa ya yang SN, BUMD yang itu kan, nah belum yang masyarakat umum nih, yang pekerja swasta. Nah itu katanya sih informasi seperti itu. Kalau menurut mereka bahwa ada data yang memang ini apa sudah berubah alamatnya, mungkin apa namanya data-datanya belum dimutakhirkan, menurutnya seperti itu. Katanya sih seperti itu. Nah itu menurut informasi ya. Karena gini bro, datanya kan ada di BP Tapera. Iya benar, makanya itu tadi di situ kan ada, makanya sekarang kan lagi rame nih, lagi pada pemutakhiran data lagi kan, akhirnya memperbarui data gitu kan. Ya mungkin pensiun, mungkin ada yang meninggal juga, udah kan banyak ada yang meninggal juga, katanya seperti itu. Ini informasi saja ya, bukan kalau ya. Ya, ini yang bikin apa ya masyarakat Ya. Indonesia, masyarakat Indonesia itu semakin trauma, semakin takut. Udahlah uang 2020-2021 ketahan, Jiwasraya juga ingat kan, Nah. Asabri juga. Jadi orang Indonesia itu semakin takut dengan kebijakan Tapera Ya. gitu loh. Jadi saya gini loh, saya sebenarnya gini, ada saya yang di sisi lain itu setuju dengan Tapera ini, ada juga yang saya kontra sebenarnya. Sebagai pengusaha. Sampai pengusaha ya, nah nggak semuanya sih kita setuju ya, dalam arti kata ada harus yang memang dikoreksi dari BP Tapera sendiri gitu ya, termasuk pemerintah mungkin kan. Nah sebelum meluncurkan ya tadi gitu kan, Kalau pengusaha properti pasti setuju dong, karena nanti kan kerjasama pemerintah untuk pembuatan rumah ke pengusaha properti. Iya, tapi memang kita juga ada koreksi lah ya, Oke. pemerintah yang tadi sudah disampaikan sih sebenarnya kan gitu. Nah artinya gini, sebenarnya kalau kita sebenarnya kritiknya sih sebenarnya itu tadi perlu sosialisasi yang panjang, kemudian juga perlu tadi mungkin apa namanya komisionernya Tapera itu memang orang-orang yang berkompeten dan memang bisa dipercaya. Trustnya dulu dibangun, ya kan gitu. Ketika trust itu sudah dibangun, Itu sudah bro pasti itu. masalahnya. Nah, iya. Trustnya masyarakat Indonesia itu sedang turun-turunnya kan kayak Iya. gitu ya. Nah itu. Rasa percaya kepada program kebijakan itu sedang turun. Jadi sebenarnya itu dengan Tapera kebijakan yang menurut saya sedikit memaksakan supaya katanya supaya masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa punya rumah. Cuma traumanya itu tidak diobati, bro. Nah itu tadi makanya kan saya bilang trustnya itu saja butuh sosialisasi saja pemerintah itu ke bawah. Trustnya ketika trustnya itu sudah meningkat saya rasa sih ya no problem deh ya kan. Kalau bilang pengusaha properti senang dong gitu kan, ya kita sih senang-senang aja gitu kan, memang kan. Nah tapi Kalau pengusaha properti pasti senang dong. Iya, Yakin ya aja. senang-senang aja karena apa? Kita properti kan bukan hanya sebatas ini ya, sebatas apa namanya? Bukan hanya sebatas membangun rumah atau profit, tapi kita membantu juga tuh membuat orang punya rumah kan gitu kan. Artinya kan seperti itu. Karena apa? Kalau pemerintah yang mengerjakan tidak akan mampu juga. Iya.
Yang kepo merapat.